Jadi UI itu, UI, yang bagian ini singkatan dari user interface. Nah, kalau UX, user experience. Jadi, ini adalah teknik ataupun secara umum bagaimana cara kita mendesain sesuatu berdasarkan apa yang customer inginkan. Nah, di sana juga ada kalau kalian nyari berita ada sih ada desain UI UX design kayak kalau nggak salah ada pekerjaan namanya UX design. Nah, ini ada UX design, ada kerjanya orang yang mendesain UI. Nah, dengan software yang tadi dari sini secara umum orang sekarang bisa pakai ini di Figma itu nanti ngedesain kotak-kotak kayak nanti kita contohkan di Excel karena kalian sering pakai Excel. Nanti kita ngedesain persis kayak gini kotak nanti. Nah, misalnya kayak gini tampilan dari suatu website. Bedanya nanti di sini karena menurut saya Figma itu perpaduan antara PowerPoint dan Paint, Microsoft Paint. Jadi kan gambar nanti bisa poinnya kemana-mana, link-linknya kemana-mana. Itu kayak Figma. Baik yang tadi UI UX. Nah, kita akan membahas mengenai ini. UI ini adalah kalau kita baca di ini bahasa Inggris adalah human first approach to designing the aesthetic experience of product. Jadi poinnya di sini ya. Saya zoom aesthetic. Bagaimana indah keindahan ketika dia melihat oh ini tampilan dari Windows, ternyata iPhone, iMac itu kan UI tampilannya oh bagus. Oke. Okay. UX ini adalah ketika dia merasakan experience kita belanja di situ. Oke, kita ambil contohnya sih, kita ambil contoh ya. Misalnya ini aja deh Alibaba, AliExpress. Lalu kita contoh Alibaba, kita contoh lagi misalnya dari Shopee. Kita lihat contoh desain ya. Lalu Tokopedia. Nah, apa lagi ya situs Cina coba. Ki 100. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kalau kalian tahu, ini adalah namanya situsnya AliExpress. Ini merupakan sub dari situs ini, Alibaba. Alibaba itu nama yang punyanya itu Jack Ma, jadi dia salah satu orang kaya di China. Nah, dia ini punya situs atau usaha namanya Alibaba. Nah, Alibaba.com ini situs jual beli grosir. Kalau di Indonesia ada situs yang namanya itu kalau nggak salah Ralali gitu. Ralali. Nah, ini Ralali, no, B2B, contohnya B2B, jadi grosir, bisnis ke bisnis. Kalian bisa lihat, ini Ralali ya. Ini Alibaba, oke, situsnya seperti ini. Terus ini AliExpress, situs cadangan. Sama ya ini, menunya di sini. Ini menunya di sini. Terus kategorinya di atasnya, nah, kalian ini sama, mirip Shopee kan? Kalau kalian ingat. Iya, Pak. Nah, mirip Shopee kan? Nah, ini Iya, Pak. kenapa mirip banget? Itu bisa orang dia mah situsnya niru-niru, situs-situsnya niru-niru. Enggak juga, ini kan situsnya dari China. Nah, kalau kalian tahu, Shopee itu paling banyak terkenal itu di Taiwan. Jadi di Taiwan, nah, ini Shopee juga, di Shopee kan ada pilihan belanja dari luar negeri kan. Bisa beli dari, kalau kalian yang sering biasanya perempuan, beli kosmetik misalnya langsung dari Korea atau dari China. Nah, karena mereka mungkin dari belakangnya mirip. Bisa juga backbone-nya sama atau enggak. Nah, karena kayak gini, mungkin si Shopee itu di sasar utamanya kita lihat Shopee di ini ya. CA Group itu siapa kita lihat. Sasaran mereka itu kita bisa lihat kalau di Southeast Asia kita lihat mungkin kan ini Indonesia, Thailand, Vietnam, Meksiko kan. Ini Singapura. Mayoritas di sana kan rasnya ras dari Tiongkok ya, kalau di Mandarin mungkin di sana karena mungkin mereka juga sering pakai AliExpress atau Alibaba untuk belanja pertama di sana, kemudian di Malaysia, kemudian ke Filipina dan kedua di Taiwan. Nah, SEA Group kita Philip. Nah, mungkin market dari mereka sendiri, saya tidak tahu ya, mungkin market dari mereka sendiri adalah orang China. Misalnya orang-orang keturunan China atau orang yang sering belanja di AliExpress atau Alibaba. Makanya desainnya mirip dengan Shopee. Karena mereka pingin ketika dia belanja di Shopee, si usernya tuh interface-nya mirip, experience yang mereka punya tuh misalnya
sama dapat ini kayak kotak-kotak gini yang bisa lihat. Nah, kotak-kotaknya bentuknya sama, misalnya kotak-kotaknya mirip, ini jelas Alibaba AliExpress pengen punya itu experience kita orang beli Alibaba, ini yang grosiran, dia nggak mau beli grosir, ya udah biar sama experience-nya ke sini. AliExpress mirip-mirip. Nah, itu balik lagi ke tadi di user experience dan UI UX itu suatu kesatuan yang sama. Nah, ini contohnya lagi Rarali. Kita lihat nih, Rarali nih, situs Indonesia bisa juga nggak, setahu saya sih nggak ada afiliasi dengan Alibaba, tapi lihat tampilannya sama persis mirip. Biar nanti ada orang, oh udah tahu, oh Rarali ini mah situs grosir, biar sampai kayak gitu. Itu salah satu tampilannya dari fungsi dari mengembangkan sistem ya, mengembangkan menu lah gitu. Yang kita bahas setelah kalian buat sampai ke tahap D. Seperti itu. Oke, jadi ini bukan nyontek dari Cina, enggak. Ada lagi ini ilmunya, ada lagi. Jadi mereka tujuannya pasarnya ke siapa nih, kotak-kotak kayak gini. Ini juga sama persis ya kalau lihat. Ini Rarali ya, situs Indonesia, B2B Indonesia. Langsung ini situsnya jadi harus punya NPWP segala macam. Ini situs grosiran lah. Grosiran kalau kalian punya bisnis bisa sign up di sini. Ini Alibaba tuh dari atasnya aja udah mirip kayak gini. Nah, biar sama aja. Oke. Nah, ini salah satu lagi situsnya udah berubah sih. Nah, ini salah satu contoh lain, Tokopedia. Kalau yang saya sendiri sih lebih senang, saya pribadi lebih senang belanja di Tokopedia. Sama di sini, ini Kio, sama, dan nah kalau Tokopedia jelas dia mungkin mengembangkan diri sendiri dari sini. Kalau yang saya lihat, Tokopedia sih dulu dia ngembangin diri dari situs yang namanya Kaskus. Jadi orang dari Tokopedia dia pergi ke Kaskus dimirip-miripin waktu dulu zamannya. Tapi sekarang udah berkembang, mungkin dia punya desain sendiri. Ada yang ada kadang ada survei ya dari website atau survei apakah enak pakai website atau pakai aplikasi. Nah, itu salah satunya kayak gini. Oke. Nah, menurut saya kalau saya pribadi, ini kalau kalian senang pakai ini Shopee, kemungkinan kalian enak juga belanja di AliExpress. Mungkin ya atau enggak. Tapi buat saya pribadi saya bukan tidak mendapatkan experience yang nyaman di sini, saya lebih nyamannya pakai ini. Tokopedia. Kan ada orang Asyama lebih senang di sini. Oh, kalau nggak experience-nya kalian, misalnya Asyama di sini banyak barangnya, persis sama kali Express. Cuman ini base-nya di China, ini base-nya di Indonesia banyak. Kayak gitu. Nah, maka dari itu dalam mengembangkan ini UI UX, nah ini kita kasih contoh. Kita akan mulai mengembangkan sistem perancangan menu sederhana menggunakan Excel. Oke. Okay? Karena ini software yang sudah kalian pakai seharusnya bertahun-tahun. Oke, ini langkah pertama biasanya saya anggap semua ini kan ada garis-garis putih. Saya senangnya semua biasa langsung saya putihin aja kayak gini. Sebenarnya bisa diedit juga dihilangin garisnya, tapi saya lebih senang ini putih. Terus di bagian ini, karena kita mau buat menu ya, nge-link. Nah, kita di bagian ini, satu dua ini kita bisa hide aja. Nanti karena ngaruh ke bagian pas kita nge-link. Kalau misalnya nanti ke page ini, nanti linknya ke atas. Makanya kita hide aja. Nah, setelah itu saya biasa nyamannya, kalau saya nyaman nih, jadi kalian senyamannya kalian aja. Di sini saya biasa buat menunya di sini. Ini kita buat bagian menu kayak gini ya, saya abu-abu. Terus di sini misalnya kita kasih tanggal berapa? Tanggal 7 sekarang. Kita random aja, kita kasih tanggal 7 siapa? Absen 7 Reza. Oke. Punya Reza misalnya punya toko bakso bakso Jailani. Nah, saya nama tokonya bakso Jailani. Jailani Jailani bakso. Misalnya bakso Jailani contohnya. Misal mudah-mudahan kalau ada rezeki nanti jadi punya chain store bakso. Amin. Gitu. Oke, ini bakso Jailani misalnya ya. Kita buat bakso Jailani. Kita ini atur aja sesuai kalian yang mau kayak gimana bebas. Nanti kasih nama, kasih judul ya. Biasa kan di pojok kiri atas kasih judul. Saya terbiasa seperti ini. Setelah itu mungkin di sini saya pengen ada dashboard. Kalian bisa buat dashboard. Ini tergantung dengan DFD kalian ya. Data-data aja apa yang dibutuhkan. Nah, kalau saya nanti kalau yang bagian saya ini dah saya pengen di sini ada dashboard
dinampilkan semua menu-menu dari DFD. Jadi diagram konteks yang saya buat. Lalu kubah itu mungkin ada bagian setting biasanya kan. Misalnya kalian setting untuk setting segala macam. Setting. Terus misalnya nanti kebagi dua aja lah. Ini ada setting harga, misalnya harga bakso. Terus setting stok, kesediaan stok. Stok harga. Stok. Habis itu apa ya? Oh iya, ada kan ini daily report. Daily. Oh enggak. Ini daily report penjualan bakso harian. Oke, misalnya ini. Oke, fix sudah selesai. Kalian tinggal rapihin. Ini berarti merge and center, merge cross. Ketengahin biar indah. Oke, rapihin. Udah, berarti ini nanti aja lah menu tambahan. Bisa kalian kreasikan mas. Udah, berarti ini selesai menu. Nah, udah gini gimana? Setelah ini kalian buat. Ini kita rename aja. Kita rename ini misalnya menu utama dashboard. Dashboard. Oke, udah buat. Kalian buat copy. Copy, ini move to end aja biar langsung ada di akhir. Ini kan langsung ada di akhir. Nah, kalau kalian yang create copy, move over copy ya, langsung nggak dicentang, ini ada di paling awal. Nggak saya centang. Nah, ini ada, ini kan create copy. Ini kalau misalnya move to end, nanti ada di akhir. Kalau nggak di move to end, ini terserah mau di bagian keberapa. Oke, udah buat 3. Ini dashboard. Nah, ini setting. Rename. Ini setting misalnya. Oke. Setting kayak sana. Setting. Kayak salah kalimat. Apa ya? Ini misalnya report. Oke, gini aja. Nah, mungkin nanti pas di bagian setting, nah, bikinnya kan udah ke bagian setting, nah, pinginnya agak ke bawah ini, ada 2 tadi kan, rencananya. Dia ada setting untuk harga, lalu ini ada setting untuk persediaan stoknya, ada berapa gitu, stok sapi, stok bakso sapi, stok mie, segala macam. Oke, jadi kebuka. Caranya bukan nanti ngedit di sini, enggak. Nah, caranya, ini kan udah ada bakso Jailani. Misalnya ini kita biar lagi dashboard ya. Oke, dashboard. Oke, dashboard. Kita gedein bakso jalan segini kali. Dashboard misal segini ya contohnya lah. Kita merge, kita left, kita gedein. Fontnya rubah misalnya, terserah kalian. Jadi Arial Black. Kita gedein, kita pinggirin. Udah, misal kita kasih underline juga. Jelek pakai underline. Kita kasih crop text. Nah, ini. Terus kita kasih ini aja daripada under. Oke. Nah, enak. Kurang gede, Pak. Oh, ya udah gedein aja. Line sound. Ini aja. Ups, jadi draw. Oke, selesai. Misalnya begini aja. Oh, jelek. Nah, gue rasa begini aja bebas lah. Jadi kalian bisa kreasikan sesuai yang kalian pengen. Sesuai dengan yang kalian tik. Udah selesai. Kayak gini misalnya di dashboard. Kegedean kekecilan ya udah tinggal kalian sesuaiin aja. Misalnya udah selesai dashboard ataupun kalau ke kanan Pak udah selesaiin. Itu letak kanan. Kita pindahin ke oke. Inilah misalnya ini dashboard. Nah, ini dashboard kan. Ya udah. Berarti yang lainnya kita ke bagian setting. Setting ini kita link. Nah, link kalian paste in this document. Klik ini ke bagian setting. Oke, setting. Oke. Akan berwarna seperti ini. Berarti ini ada linknya. Nah, di sini juga sama. Kalian format link di dokumen ke report. Nah, ini sama. Ini dashboard karena yang terpilih biar gak bingung, misalnya saya suka dirubah warnanya.
Kita rubah aja warnanya jadi kuning. Kuning apa ya? Nggak gitu. Ya, ini warna merah, ya nggak terlalu jelas. Kita buat ke hitam aja. Nah, hitam. Jadi ini kita dashboard. Kemudian kalau ke setting, sama kita buat ini setting. Misalnya contoh kalian mau ada lagi stok ya, kalian tinggal buat sel baru aja di sini. Maksudnya sheet baru tentang hal tersebut. Tapi sebaiknya tentang stok baru ataupun biar pengen pengguna sama, kalian tinggal buat copy jadi tampilannya tetap sama kayak gini. Oke, ini setting ya. Nah, kita ke bagian setting. Saya emang nggak mau biru pak, jelek. Ya udah tinggal rubah aja jadi hitam lagi. Nggak mau ada garis bawahnya, udah nggak usah ada. Ini nggak usah ada garis bawahnya, misalnya apa? Begini aja. Oke, udah. Setting. Nah, ke setting berarti hal yang sama. Ini anggaplah belum ada lah. Setting. Ini berarti buat ini tadi warnanya hitam. Oke. Ini report udah sama. Nah, tinggal buat linknya juga yang sama. Setting ini dashboard, jadi kita buat link di sini ya, link ini dashboard biar sama seragam, sama ini daily report, kita link ke report pengennya hitam, oke. Jadi misalnya kalian ini kita link nah link ke dashboard, terus misalnya kalian pengen biru aja biar tahu ini itu ada linknya, ya udah nggak apa-apa, sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Oke, setting. Nah, seperti inilah sederhananya. Oke, nah sederhananya kayak gini. Jadi nanti kalian tidak perlu pakai sheet ini untuk pergi kemana-mana. Nanti tinggal misalnya dashboard, tinggal kalian isi. Terus setting, misalnya ini setting, mau kalian sesuaikan setting di sini. Misalkan ini ganti jadi setting. Nah, setting. Ini untuk perencanaan sederhana dari report nanti. Ini bisa kan kalian dibuat tabel report, misalnya tabel apa input. Nanti selanjutnya saya buat kita ajarkan juga bagaimana cara membuat tabel input. Nah, sepertinya di sini menu developernya belum diaktifkan. Ini pertemuan selanjutnya saja ya. Kita bisa aktifkan. Nah, kayak gini. Ini kan kelihatannya masih belum keren ya, belum ada masih ini mah Excel biasa gitu. Nah, buat yang biar nambah keren website kalian atau di sistem kalian, maaf. Nah, kalian ini di akhir aja ya, tapi biar nanti ada gambaran. Nah, ini ke more, ke option. Nah, di option nanti kalian pilih ini bagian advance. Di bagian advance ini, maaf, ini lebih baik kalian ini select all sheet dulu. Select all sheet, terus ke more, saya ulangi, ke option, terus ini advance. Nah, di sini ada pilih-pilihan macam-macam deh. Pada pilihan macam-macam, tapi yang mau kita ini adalah ini. Nah, ini show horizontal scroll bar. Scroll bar itu yang di bawah ini ya. Ini horizontal yang di bawah ini ya. Ini nih. Kursor kelihatan. Nah, ini nih. Pojok kanan bawah ini. Terus yang kursor bawah ini. Nah, saya pengennya nggak usah berarti biarin lah. Nah, sheet tab itu yang nama-nama tadi. Ini sheet tabnya yang dashboard setting di bawah ini. Hilangin. Nah, terus ini adalah ini ada pilihan jadwal bukan. Nah, ini book. Ini kan udah dipilih ya, multiple sheet. Udah dipilih yang sel tadi select all. Kalau enggak nanti ada ini kelas-kelas di set satu, kalau enggak ini individual untuk sheet tertentu. Nah, row and header-nya mau saya hilangin. Jadi yang A, B, C, D, E sama angkanya saya hilangin. Udah saya hilangin. Ini udah oke. Udah lah. Oke lah, jadi kayak gini. Jadi tampilannya beneran kayak natif ya, natif atau resmi dari bawaan dari Excel ya. Kalau sistem kalian udah belas, nanti bisa dikumpulkannya bentuknya kayak gini. Jadi kan kayak native. Nah, misalnya di dashboard ada berupa laporan-laporan. Nah, ini misalnya mau input ke sistem dari report, nanti bisa dimasukin di sini tabel-tabelnya. Oke, sampai di sini
kita sampai segini dulu aja ya. Nanti jadi untuk soal nanti kalian libur panjang, nanti kalian bisa latihan